Marisa, kamu anggap kami seperti pelihara kelinci ya? Setiap hari makan sayur hijau dan wortel. Wajah aku sudah jadi ikut hijau. Marisa, mamaku jarang datang. Kamu masakan ini untuk dia. Aku saja terasa jijik. Sedikit daging cincang pun gak ada. Usia mamaku sudah tua. Mana ada nutrisi? Mau daging ya? Ini ada sebotol mustard. Kamu, Di dalamnya ada daging dan bernutrisi. Siapa kasih tahu kamu? Master ini bernutrisi. Ini waktu dulu mama kamu yang ngajarin aku. Mama, kok makan tidak panggil aku? makan. Cuma tahu makan. Makan ini. Mama, ini cuma semangkok bubur. Nah, masih ada ini. Ini aku sengaja beli untuk kamu. Ada daging dan bernutrisi. Mama, apa yang kamu lakukan? Adik Haris hari ini pindah rumah baru. Aku kasih beberapa makanan nutrisi untuk dia. Makanan nutrisi itu harus beli untuk aku. Haris itu anakku. Dia juga tidak pakai uang kamu. Nah, ini juga bernutrisi. Ambil aja. Bukannya waktu di rumah sedang kondisi sulit, sekarang kondisi sudah membaik. Kok masih kasih aku makan ini? Mama, kata kamu emang enak didengar ya? Sulit, waktu kamu makan sendiri hari ini sup ayam, besoknya tulang iga, setiap hari berbagai macam. Makanan buat aku sendiri, aku tidak pernah melihat juga waktu berkondisi sulit. Marisa, emang perlu begitu perhitungan? Usia mamaku sudah tua. Emang kenapa makan makanan yang bagus? Aku perhitungan, puluhan hari waktu aku hamil, aku setiap hari makan bubur dan mustard ini. Orang lain hamil, semua dilayani dengan makan dan minum yang layak. Tapi aku, sesuap nasi yang layak, aku pun tidak pernah makan. Sekarang aku masih bisa membuat masakan untuk mama kamu, itu sudah baik hati semaksimal. Emang pantas kamu bicara seperti itu? Dokter juga berkata, waktu hamil makan makanan yang ringan. Kamu jangan terlalu sombong. Mamaku ini baik demi kamu. Niat baik dianggap hati jahat ya. Kalau aku tahu, begitu kamu terhadap mamaku, seharusnya waktu itu aku tidak menikah denganmu. Aku yang kesal menikah denganmu. Awalnya aku kira kamu dengar kata mama kamu, itu berbak. Tidak sangka kamu ini anak mami. Kalau kamu tidak suka masakan yang aku buat, kamu bisa masak sendiri, bicara sesuai hati. Sejak aku menikah ke keluarga kalian, aku dengan tekun melayani kalian sekeluarga. Melahirkan dan membesarkan anak untuk kalian. Aku khawatir yang aku lakukan di sini kurang bagus. Di sana tidak benar, buat kalian tidak puas. Aku mengeluarkan sepenuh hati yang tulus. Baik dengan kamu, Haris. Terus bagaimana kalian memperlakukan aku? Kalian tanya hati diri sendiri. Pernahkah kalian mengeluarkan sedikit hati tulus untukku? Sejak hari ini, hati tulus aku hanya memberi ke yang membesarkan aku dan yang aku besarkan. Marisa, Mama, kebaikanmu aku sudah terima dari hati. Aku sekarang punya rumah, cukup untuk tinggal. Rumah pembongkaran ini tetap buat mama dan papa untuk pensiun. Dasar gadis kecil, kamu ini gila atau bodoh? Apa yang kamu lakukan ke mama? Ada apa-apa? Kenapa tidak bisa ngobrol baik-baik? Mama kamu mau kasih kamu rumah. Kenapa kamu tidak terima? Ambil untuk ditinggali adik Haris. Bukannya itu bagus? Mama, Anda yang gila atau aku yang bodoh? Rumah orang tuaku, apa urusannya dengan adik? Mama, ada apa Mama? Nah, lihat menantu baik yang kamu nikahi. Rumah keluarga ibunya ada 2 unit rumah. Diambil satu untuk adikmu. Emang ada masalah? Tidak ada masalah. Iya kan? Kamu lihat dia sekarang. Ada mobil, rumah, dan uang. Tidak meletakkan adik ipar di dalam mata. Ambil satu rumah jadi mahar adikmu. Emang kenapa? Jadi mahar? Aku tidak pernah mendengar adik ipar menikah minta mahar dengan kakak ipar. Marisa, bukan aku yang bilang kamu. Kamu juga terlalu egois. Egois? Ini rumah yang dibeli oleh papaku. Mereka tidak ada alasan untuk kasih kamu. Kamu lebih tidak ada alasan meminta. Marisa, kamu jangan kira bisa mengandalkan keluarga kamu banyak uang dan berbangga di sini. Aku memandang rendah kamu. Wajah orang kaya seperti kamu. Haris, aku emang salah menilai kamu. Aku menikah ke keluarga kamu. Aku bisa bantu menjaga adikmu. Tapi ini bukan kewajiban aku. Kalau makan tidak kenyang, pakaian tidak hangat, aku bisa bantu sebisa aku bantu. Tapi kalian menginginkan rumah orang tuaku. Bermimpi saja. Kamu? Apanya kamu? Apakah kalian masih punya moral dasar jadi seorang manusia? Aku berkata padamu, orang lain kasih kamu itu baik hati. Tidak kasih kamu itu pantas saja. Sesuatu yang mengemis dari jauh juga harus lihat kamu pantas atau enggak. Marisa, apa maksud kamu sebenarnya? Undangan pernikahan sudah dibagi keluar. Kamu bilang tidak menikah. Kamu mempermainkan aku ya? Aku yang tidak menikah atau kalian yang tidak mau menikah? Kalian tanya hati diri sendiri. Adakah kamu menganggap aku sebagai istri kamu? Marisa, kita akan segera jadi satu keluarga. Mahar pengantin pria ini, kamu pulang ke rumah diskusi dengan keluarga lagi. Bisa dihapus? Ya, dihapus saja. Tante, mahar pengantin pria cuma sebuah sikap. Apalagi keluarga kami akan mengembalikannya. Hah? Marisa, sekarang sudah zaman apa? Masih ada hal mahar pengantin pria saja. Tahu nggak kamu berapa banyak pernikahan yang indah hancur di soal mahar pengantin pria? Apalagi kamu bersama denganku untuk berhidup. Yang kamu suka itu diriku kan? Menurut aku, kamu dengar kata mamaku saja. Baik. Haris, aku dengar orang tua Marisa sedang renovasi rumah. Kebetulan rumah juga tidak perlu beli lagi. Langsung tambah nama kalian aja. Jadi rumah nikah untuk kalian. Kalian juga tidak bertekanan berat. Ini kan bagus. Tapi Mama, dia bisa setuju. Awal aku sudah bilang deposit bayar bersama. Bayar
Bayar apa? Sekarang ada rumah jadi kamu tidak mau. Apa kamu bodoh ya? Sampai saat itu aku yang bilang soal ini ke dia. Dengan sikap dia yang lemah, masih takut dia tidak setuju. Baik Mama, ikut kata Mama aja. Mereka keluarga kaya, kita miskin. Bayar lebih banyak juga wajar saja. Benar, dengar kata Mama saja. Marisa, masalah kecil ini saja. Segitunya kamu. Kalau kamu tidak setuju, kamu kasih tahu aku lebih awal. Kamu menyijikkan Yang menjijikan itu kamu. Ini masalah kecil. Aku sekali-sekali mengalah. Apa yang aku dapat adalah keluarga kalian yang semakin kelewatan. Menikah saja belum, sudah mengalih ide pada rumah orang tuaku. Perhitungan keluarga kalian emang licik sekali. Bukannya yang menyuruh keluarga kalian bayar sedikit uang. Kok kamu bermata duitan? Aku bermata duitan atau keluarga yang mengemis pada pemalas. Aku bukan tidak bisa menerima. Tidak ada mahar, tapi tidak bisa menerima kalian. Seperti pengemis berulang kali menerobos garis dasar aku. Terus terang, bukannya kamu pandang rendah keluarga kami? Tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya rumah. Aku pandang rendah kamu. Kalau aku pandang rendah kamu, pasti tidak akan terima lamaran kamu. Kamu juga janji akan selalu membela aku. Tidak membiarkan aku sedih. Tapi akhirnya, Haris, kamu menganggap keluarga kami itu bodoh. Menekan, meminta. Marisa, aku... Menikah bukan untuk bangkit dari miskin. Kamu lemah masih saja beralasan pakai atas alasan orang lemah. Mendapatkan keuntungan diri sendiri. Mengira semua orang pantas saja memberi bantuan untukmu. Sama sekali tidak berhati syukur. Ini bukan miskin juga bukan lemah, tapi tidak tahu malu. Marisa... Berhenti! Kamu masih saja tahu pulang. Nak, aku kasih tahu kamu. Aku setiap hari masak untuk dia, cuci baju untuk dia. Tapi dia masak ini tidak dimakan, masak itu tidak makan. Setiap hari habis makan malam baru pulang. Dia ini juga terlalu menindas orang. Apa pantas kamu begitu pada mamaku? Pantas apa? Aku kasih tahu kamu pantas apa? Mama, apakah di masakan kamu campur saus seafood? Gak ada. Tapi kamu lihat tangan aku. Nak, aku benar gak ada. Marisa, kita semua tahu kamu tidak makan seafood. Di rumah juga tidak pernah beli saus seafood. Kamu ini memfitnah mamaku ya? Kamu lihat. Pokoknya tapi, kalau kamu tidak mau makan, minggir aja. Ini salah. Baju ini harus dicuci dengan tangan baru bersih. Mama, aku pulang. Mama? Mama. Aduh. Mama. Aduh, sakit sekali. Aduh. Marisa, musim dingin ini, kamu menyuruh mamaku cuci baju dengan tangan. Mesti cuci beli untukmu. Ditaruh saja ya. Hal yang bisa dilakukan mama, bukannya demi kebaikan kamu. Demi kebaikan aku. Waktu kamu tidak ada, semua suruh aku yang kerjakan. Waktu kamu ada, dia berpura-pura kerja. Ini namanya demi kebaikan aku. Jelas-jelas tahu aku alergi dengan seafood, tapi diam-diam membeli saus seafood dan campur dalam masakan. Ini namanya demi kebaikan aku. Marisa, kamu bicara harus punya bukti. Bukti? Mama, kamu masih tidak tahu ya? Sejak aku di tempat kamu, beberapa kali rugi. Aku sudah memasang CCTV di rumah. Bukti ada di tanganku. Marisa, kamu terlalu licik. Tidak boleh berhati mencelakai orang lain, tapi hati antisipasi harus ada. Dibanding dengan hati licik, tidak sebanding dengan mama. Mama, kamu ini... Mana aku tahu. Mama, aku benar ingin tahu wajah kamu di depan dan wajah kamu di belakang. Sebenarnya demi apa? Kehidupan bukan drama istana. Orang yang tua berkata, di antara menantu dan mertua, menang juga kalah, kalah juga kalah. Menurut kamu, aku telah menang mempengaruhi hubungan antara aku dan anakmu, bahkan menghancurkan rumah ini. Bisa mendapatkan keuntungan apa? Marisa. Marisa, adik perempuanku sudah dioperasi. Kamu masih punya suasana hati makan mie. Aku suruh kamu ambil uang buat biaya obat adikku. Di mana uangnya? Uang? Cukup kan? Marisa, kamu gila ya? Menjijikkan siapa? Menjijikkan kamu. Kamu? Apanya kamu? Haris, sekarang adik sakit minta uang dengan aku. Lalu waktu mama aku sakit, bagaimana perlakuan kalian pada mamaku? Apa? Mama masuk rumah sakit, masih kurang 50 juta ya? Baik-baik, aku segera antarkan. Mama, kamu ngapain? Mama kamu sudah sakit parah begini. Kalau diobati lagi, bagaikan lubang tak terpenuhi. Mau kasih uang rumah kita. Mimpi. Mama, apa yang kamu katakan ini? Mama, ada apa mama? Haris, mama aku sakit, butuh uang. Mama kamu tidak kasih aku antarkan uang. Marisa, kamu dengar kata mamaku aja. Aku sudah dengar penyakit mamamu. Kamu jangan dikasih uang lagi. Aku beritahu kamu, jangan kasih muka. Gak mau muka. Penyakit mama kamu, itu urusan keluarga kamu. Apa hubungan dengan kami? Uang ini kamu jangan harap mengantar ke sana. Kalian... Waktu mama aku sakit parah, kalian hidup mati pun tidak mau membantu. Bilang aku berdarah dingin, tidak manusiawi. Wajah kamu tidak sakit ya? Aku ngaku. Waktu itu aku dan mama melakukan sedikit tidak wajar. Tapi kemudian mama kamu bukan sudah sembuh. Sekarang adikku sakit tinggal di rumah sakit. Emang kenapa minta uang denganmu? Kenapa kamu tidak bisa berbaik hati? Mamaku bisa sembuh itu karena semua mahar aku dijual. Baru bisa mengumpulkan biaya operasi untuk dia. Nasihati aku berbaik hati. Kenapa waktu itu kamu dan mama kamu tidak bisa berbaik hati? Marisa, aku tidak sangka kamu, orang yang berpikiran kecil. Sekarang adikku sakit, harus operasi. Dia masih di meja operasi. Emang kenapa minta uang denganmu? Haris, satu tamparan ini biar kamu pikir baik-baik. Siapa bersalah? Biaya operasi dari kamu, aku sudah lunasi dari awal. Marisa, aku... Haris, kamu yang aneh dan bilang aku berpikiran kecil. Tidak setiap orang egois seperti kamu. Hanya peduli diri sendiri dan menghindari tanggung jawab.
Bentuk pernikahan yang indah adalah suami istri berhati satu, saling membantu. Tapi kamu selamanya hanya sembunyi di dalam pelukan mama kamu, anak mami. Marisa,